adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Imam Syafi'i mengatakan akhlak itu nomor satu, ilmu nomor dua. Orang yang berilmu tidak berakhlak mana ada orang suka, betul? Mau gelarnya sampai profesor, doktor, tapi kalau dia tidak berakhlak orang tak ada yang suka. Biar dia tidak sekolah, tapi dia menghargai orang, tidak menyakiti hati orang, orang suka. Karena orang kita ini, apalagi orang timur, itu menyukai orang yang berakhlak, tak sekedar orang yang berilmu pengetahuan. Maka pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Bagaimana pakemnya? Pakemnya yang pertama, berusahalah jangan menyakiti hati orang lain. Harus berusaha. Harus berusaha jangan nyakitin hati orang. Makanya ada dalil man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Usahakan gimana ceritanya jangan menyakiti. Oke? Jangan menyakiti orang lain. Makanya Khalid bin Walid keluar rumah selalu berdoa, ya Allah, saya pengen keluar rumah jangan sampai lidah dan perbuatan saya nyakitin hati orang lain. Berusahalah untuk nggak nyakitin hati orang lain. Oke? Itu pertama. Yang kedua, berusahalah untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Itu akhlak. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ustazah, saya dijatuhkan, saya difitnah, saya digibahi, saya apakan dia? Biasanya saya jawab, maafkan dia. Oh enak kali Ustazah ini ngomong, dia kan udah jahat sama saya, masa segampang itu saya maafkan dia? Ya, nggak ada cara lain yang lebih enak selain maafkan dia. Oh nggak bisa kayak gitu Ustazah, nanti siapa yang akan membalasnya? Dia udah jahat sama saya. Saya sering bilang, tenang aja, Allah yang akan balas. Ibu nggak usah ngapa-ngapain, ibu duduk-duduk aja, santai aja, ibadah aja. Biar Allah yang balas, karena cara Allah membalas itu jauh lebih hebat dibanding balasan kita. Ibu, tanpa kita sadari, kalau kita itu ada orang berbuat jahat, kita membalasnya dengan kejahatan. Cara Allah membalas itu jauh lebih hebat dibanding balasan kita. Ibu, tanpa kita sadari, kalau belum tentu dia sadar, betul? Belum tentu dia sadar, betul? Jadi hidupnya angguk-angguk silah. Ya, jadi jangan membalas keburukan dengan keburukan. Everything is okay, nggak ada masalah, hidup tuh nggak ada. Ada orang zalim, orang yang nggak suka, udahlah, abaikan saja. Jangan sekali-kali membalas keburukan dengan keburukan. Iman kita akan anjlok, hasilnya juga nggak ada. Fokus aja kepada tanggung jawab kita. Kalau ada orang yang buruk sama kita, jangan membalasnya dengan keburukan. Nggak boleh. Yang paling parahnya, ada orang marah, dia balik marah, nanti orang tuh kalah, dia merasa menang. Ada tuh yang ngomong sama saya, Nel, aku berhasil. Berhasil kenapa? Temanku dimarahinya aku. Oh, akhirnya aku lawan dia, mati dia. Nggak bisa lagi dia lawan aku. Terus siapa yang menang? Aku yang menang. Terus hebat kamu, hebatlah. Coba tuh, dia nyakitin hati orang, dia merasa hebat. Ini salah standarnya ini. Standar yang tidak baik. Jadi tidak semuanya kemarahan harus dibalas dengan kemarahan. Oh, kugas nanti awas ya. Itu jangan ya. Jadi yang pertama, berusaha jangan nyakitin hati orang lain. Yang kedua, jangan sekali-kali membalas keburukan dengan keburukan. Tenang aja, Allah ada. Biarkan Allah yang membalas orang-orang zalim itu. Biarkan Allah yang membalas orang-orang yang jahat itu. Udah. Itu urusan Allah. Bahasa sayanya delegasikan saja. Ya, tugas kita adalah berbuat baik, jangan supaya fokus kita nih nggak hilang. Karena tugas kita ini terlalu banyak di permukaan bumi ini. Kalau kita ngurusin mereka, nanti kerjaan kita nggak selesai. Kemudian selanjutnya adalah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, balas setiap kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Begini akhlak. Balas setiap kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Dan bila perlu kalau ada orang yang tidak berbuat baik, kita yang berbuat baik. Makanya kadang-kadang saya suka dapat pertanyaan dari online ini. Ustazah, saya nggak disapa sama tetangga saya, cemana? Kita yang nyapa, apa susahnya? Sesimpel itu loh saya jawab. Saya nggak dicat-cat sama kakak saya, ibu yang ngechat. Ustazah, iya kakak ipar saya nggak ada, dia datang-datang ke rumah saya, kita yang datang. Kok sesimpel itu saja? Nggak ada jawaban lain. Karena merubah diri kita
lebih mudah dibanding berubah orang lain supaya sesuai keinginan kita, betul? Ustazah, saya nggak dicet-cet sama kawan kantor saya, nggak mau dia sama saya lagi berteman, kita yang ngechat. Oh ustazah, nanti saya chat, terus dia cuek, nggak apa-apa. Yang penting kita bagian menjadi orang yang sudah mencoba, satu level lebih menang. Tetangga saya nggak nyapa-nyapa saya ustazah, ibu yang nyapa. Pas disapa, dia buang muka. Nggak apa-apa, baik sangka aja mukanya banyak. Yang penting ibu udah nyapa, kita satu level lebih beriman karena kita yang nyapa. Ustazah, kakak saya nggak ke rumah saya, ibu yang datang ke rumah dia. Ternyata nggak dibukain pintu, nggak apa-apa, satu level lebih beriman dibanding dia. Jadi tahap aja difikirkan, ya kan? saya bingung juga, nggak disapa-sapanya aku, ya kamu aja yang nyapa. Terus teman saya tenganga, dia mendengar saya memberikan saran. Kayak gitu Nel, ya kayak gitu. Iya, ada teman saya curhat sampai minta waktu saya mati-matian. Cepatlah Nel, aku mau ketemu, cepatlah, tolong. Dia minta tolong. Pas ketemu makan siang, rupanya pertanyaannya adalah, saya tak disapa-sapa sama kakak kandung saya. Kamu yang nyapa. Saya diam lagi sambil makan. Kok diam aja Nel? Pertanyaannya apa? Saya nggak disapa-sapa sama kakak kandung saya. Kamu yang nyapa. Itu aja Nel, itu aja. Kadang-kadang sesimpel itu aja. Oke, paham nih? Itu kan akhlak. Makanya jangan samakan diri kita dengan mereka-mereka itu. Kita nih orang masjid, rajin pengajian, rajin majelis taklim. Tentu tidak sama dengan mereka. Mereka nggak nyapa, bisa jadi mereka tak tersentuh agama. Kan tidak semua orang pengajian, betul? Belum tentu kakak kita pengajiannya, kita lah orang yang berilmu yang lebih paham. Hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah jemaah-jemaah saya online maupun offline saya anggap orang yang sudah berilmu. Kok ustazah nyuruh kami ngalah terus? Ya karena kita yang berilmu. Udah sesimpel itu aja. Kok nggak disapa harus kita yang nyapa? Ya karena kita berilmu. Karena kita pengajian. Karena ngomongnya sama ustazah. Kalau nanyanya ke yang lain ustazah lain lagi. Aku nggak disapa sama dia, lantak saya lah situ. Wah itu lain lagi dia. Aku nggak disapa sama dia, iya. Memang kayak gitu dia tuh apanya begitu itu. Nah, itu lain ceritanya. Jadi karena ini jemaah saya, tentu saya saya menganggap jemaah saya ini orang-orang yang sudah paham. Nggak mungkin sama dengan kakak kita, nauzubillah, abang kita yang nggak belajar. Nggak mungkin sama bu ilmunya bu. Maka nggak disapa kita yang nyapa, nggak dicet kita yang ngecek, nggak ditegur kita yang negur, apa susahnya? Nggak perlu ibu pikirkan 3 hari 3 malam, kok aku nggak disapa ya, kok aku nggak disapa, nggak usah pikirkan, ibu sapa aja, terus hasilnya nggak usah pikirkan, yang penting itu satu level lebih beriman. Nah ini akhlak tadi, khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Oke? Ada yang tidak menerima nampaknya nih. Itu. Nah, jangan menyakiti, jangan membalas keburukan dengan keburukan, balas setiap kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Ya, dan kemudian yang keempat, sambung tadi. Sebagai penutup saya mau jelaskan silaturahmi. Silaturahmi itu bukan kita ketemu dengan orang-orang itu terus, bukan. Apa itu silaturahmi? Silaturahmi itu adalah menyambung yang udah putus. Itu silaturahmi. Ada yang putus, sambung. Paman kita udah lama nggak nelpon kita sambung. Ya, supaya tersambung silaturahmi kita dengan dia. Adik kita lama nggak nelpon kita sambung. Itu namanya silaturahmi. Ini supaya ibu nggak salah paham ini. Boleh tapi nggak begini maksudnya. Misalnya Kak Wati ketemu dengan Kak Leni. Ini izin ya, saya tahu namanya, putar-putar itu aja dari minggu ke minggu ya. Ya kan? Apa kata Kak Wati? Kak Leni, kita duduk yuk malam yuk. Kita ngopi yuk. Yuklah, kata Kak Leni, diajaknya Bude ngopi lah bertiga. Besok Kak Wati ngajak lagi, ini contoh aja Kak Wati ya. Takut saya di stop lah jalan pulang nanti kan. Besok Kak Wati nelpon Kak Leni lagi. Ayolah Kak Leni, yuklah Bude, yuk kita duduk lagi yuk, ngopi lagi. Ayolah. Terus begitu, suatu ketika
Bude dengan kalian ini nggak bisa. Apa kata Kak Wati? Kata Ustazah tuh silaturahmi woi. Ketemulah kita terus. Biar silaturahmi kita terjalin. Paham nih? Itu ndak sepenuhnya silaturahmi, ndak mau dituduh mak. Silaturahmi itu ketemu dengan orang yang berbeda, menyambung yang terputus. Kalau itu juga hidungnya ya, udah tersambung, ndak ada yang boleh disambungkan lagi doh. Nah, kan kadang-kadang kita nggak bisa ketemu kawan, dia bilang kita memutus silaturahmi. Itu yang ditampakkan hidungnya itu bukan ya. Itu namanya menjalin keakraban. Boleh, tapi bukan itu definisi silaturahmi. Silaturahmi itu yang udah lama nggak nyambung kita sambung. Ya, paham ya? Nah, semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa dimanapun berada. Amin. Mengganti setiap keburukan dengan kebaikan. Amin. Dan menambah setiap ibadah ketika nikmat itu datang. Amin. Dan kemudian terakhir termasuk bagian hamba Allah yang punya akhlak baik dengan sesama manusia. Insyaallah. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.